Kenalannya itu kan pakai ta'aruf ya Mbak ya? Dua-duanya ya, hampir dua-duanya pakai ta'aruf. Mbak ternyata di poligami dan bukan istri pertama, bahkan ternyata adalah istri kelima. Pasca itu ketika saya mengajukan proses itu, info-info itu baru datang. Ternyata saya orang kesekian, ya hidup bersama dalam satu atap 2,5 bulan. 2,5 bulan? Iya, dan lebih banyak masa ditinggalnya ya. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Sebesar biji zarah pun pasti ada rasa cemburu para istri Nabi, karena Nabi memiliki lebih dari satu istri. Apalagi kita manusia biasa. Itulah yang kadang membuat poligami selalu menjadi kontroversi. Masalahnya manusia bukan nabi yang mungkin selalu tergelayuti oleh banyak motivasi selain ilahi. Tamu kita hari ini adalah Mbak Risa yang akan berbagi tentang kisah perjalanan pernikahannya hampir bahkan 2 kali harus berbagi suami tanpa tanggung jawab berarti. Saya dengar ceritanya tadi gemes, gregetan gitu ya Mbak ya. Boleh nggak Mbak bisa diceritakan apa sih yang bikin Mbak tuh ya waktu itu ya jatuh cinta dengan suami pertama maupun suami yang kedua? Baik. Apa karena atas nama apa ya istilahnya religiusitas gitu ya, karena mereka dari kalangan orang-orang yang bisa dianggap panutan dalam beragama atau ada hal lain ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya iya, saya harus katakan seperti itu karena saya menilai bahwa pemimpin itu kan pemimpin khususnya dalam rumah tangga itu kan kalau bisa dia yang paham akan agama ya. Dan mungkin pemahaman terhadap imam itu kan ya itu tadi turunan dari agama, dia bisa kemudian memperlakukan secara ahsan, kemudian bertanggung jawab, dan di awal-awal memang mungkin Allah memampukan lisan-lisan mereka ya, kemudian bisa menghafal dalil, kemudian sampai segitu ya? Ya adalah beberapa nilai-nilai itu yang kemudian oh iya ya berarti dia pantas untuk menjadi pemimpin saya. Itu salah satu yang kemudian tampak secara zahir ya. Meskipun ya pada akhirnya ketika sudah masuk di bingkai pernikahan itu kan ya kita ya akhirnya yang harus menjalani dinamika itu yang ternyata memang betapa ilmu itu menjadi ya solusi dari semuanya ya. Kenalannya itu kan pakai ta'aruf ya Mbak ya? Dua-duanya ya, hampir dua-duanya pakai ta'aruf. Dan ta'aruf itu sebuah metode yang dikenal luas di kalangan umat muslim. Itu sebagai metode yang jauh lebih barokah istilahnya dibandingkan pacaran gitu ya. Penjajakan yang sesuai dengan syariat itu memang dengan ta'aruf gitu. Nah, tetapi kemudian apakah Mbak setelah 2 kali menikah ini ya, ta'aruf itu juga ada kekurangan atau semacam ada gap karena tidak ada background check yang cukup mendalam. Apalagi ketika ta'aruf ini juga mantan suami pingin istilahnya menyegerakan pernikahan gitu atas nama agar lebih afdol dan sebagainya. Jangan sampai terjatuh pada zina. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian tidak ada background check gitu. Iya. Sepakat Mbak, pada akhirnya kemudian justru sesudah Allah kasih kesempatan 2 pengalaman ini ya, itu membuat saya benar-benar berpikir bahwa background check itu hal yang sangat vital ternyata. Memang harus ditempuh dan justru pengalaman itu membuat saya akhirnya harus membaca lebih banyak buku-buku lagi dan kemudian referensi-referensi yang bahwa sebenarnya apa sih yang dimau Islam tentang salah satu metode ta'aruf ini. Ternyata memang serigid itu loh. Sense itu umumnya dimiliki oleh para ayah atau laki-laki yang sebenarnya ini pantas untuk menjadi pasangan dari anak saya. Dan itu kadang-kadang akhirnya saya pelajari itu
menjadi dikesampingkan gara-gara mungkin wis manut ustadznya aja. Ternyata itu ada ranah yang menurut saya itu kayaknya kok juga kurang bijaksana, bahwa orang yang kemudian membesarkan dari kecil sampai ini nih, ya lapis pertama waktu ya orang itu tua itu. Ayah dan ibu kan juga dalam keadaan sudah berpisah. Betul. Kemudian ayah juga mengalami permasalahan psikologis ya yang bisa dikatakan penyakit mental begitu Mbak, sehingga tidak bisa kemudian memberi masukan yang jernih utuh, ya, sehingga kemudian Mbak bisa dibilang terjebak pada ya wis manut bae ustadz gitu salah ya. Satunya begitu. Itu yang akhirnya jadi pelajaran besar buat saya. Mbak waktu tahu bahwa Mbak ternyata dipoligami dan bukan istri pertama, bahkan ternyata adalah istri kelima yang pertama ya. Luar biasa. Mbak kemudian kan sebelum menikah juga kemudian tergabung pada sebuah majelis ya, yang Mbak belajar bahwa sesungguhnya dalam agama Islam memang poligami itu sebuah praktek yang diperbolehkan gitu. Namun pada prakteknya lagi itu banyak orang menyalahgunakan poligami itu. Nah pada saat tahu ternyata dipoligami ya, apakah Mbak kemudian merasa ya sudah ini bagian dari bakti Anda kepada suami, atau katanya kalau istri itu merelakan dirinya untuk dipoligami bisa masuk surga atau seperti apa gitu ya, atau ada rasa kecewa? Kecewa pasti ya, karena kemudian yang saya pahami tentunya salah satu elemennya ada poligami di kotak pernikahan. Itu ternyata tahapannya kan sangat rigid sekali ya. Itu harus ditempuh kalau memang mau menjalankan praktek syariat, salah satu squel amalan yang cukup besar. Tapi tidak dilalui oleh laki-laki yang kemudian saya temui ini, dan itu sebenarnya kesedihan yang malah sering membuat saya menangis di posisi itu. Saya menanamkan pada diri saya jangan sampai saya menyelisih satupun syariat yang ada di Al-Quran, bahwa itu ada. Rasulullah pun kemudian menjalankan itu, tapi kan kemudian semua dengan adab yang benar, dan itu pun kalau ditanya Rasulullah pun mungkin tidak ingin juga menjalankan itu ketika tidak ada perintah kan begitu. Jadi memang harus melihatnya secara komprehensif sih Mbak, seperti itu. Saat tahu dipoligami gitu, tadi Mbak mengatakan sebetulnya kalau sesuai syariah, prakteknya itu benar, beradab, itu mau-mau aja ya gitu. Tapi apa sesungguhnya waktu itu glitch yang terjadi sehingga Mbak memilih untuk, apakah mungkin terjadi KDRT atau apa, atau tidak bertanggung jawab menafkahi dan sebagainya? Ya, dalam pernikahan itu kan kebutuhan akan disayangi, artinya elemen-elemen itu kan banyak sekali, ada sentuhan, betul. Artinya itu saja secara dasar belum continue dilakukan gitu loh. Waktu itu Mbak merasakan ada ketimpangan pembagian waktu, manajemen waktu? Sebenarnya yang kedua ini ya, karena kemudian itu sudah sangat tampak sekali ya. Kalau yang pertama karena saya banyak ditinggal-tinggal, jadi saya tidak tahu. Hanya pasca itu ketika saya mengajukan proses itu, info-info itu baru datang. Ternyata saya orang kesekian kayak gitu. Itu juga simpang siur sih sebenarnya. Saya juga nggak tahu siapa saja perempuan dan ada di wilayah mana saja, saya nggak ngerti. Jadi sebagai informasi bahwa suami pertama atau mantan suami pertama Mbak Risa itu adalah seorang anggota jamaah tabligh yang memang praktek berdakwahnya itu dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan dari Indonesia keluar Indonesia, saya tahu benar itu. Dan itu sesuatu yang bagian dari jihad, menciarkan Islam gitu. Tetapi kemudian ada satu konsekuensi di mana kemudian ternyata punya istri di mana-mana gitu, dan itu tidak tersampaikan informasi tersebut pada salah satunya Mbak Risa gitu. Tapi Mbak waktu itu apakah tidak ada terbersit pemikiran bahwa kalau pergi-pergi lama itu pasti dia buka cabang gitu? Ada nggak? Itu di beberapa part saya berkesempatan untuk ketemu beberapa istri yang lain. Kemudian saya tanya, ya qadarullah beberapa teman yang saya temui juga para istri itu ada juga yang mengalami hal serupa, yang kemudian mengatasnamakan menjalankan syariat, ada juga yang mengatasnamakan menolong para janda. Selama pergi kemana-mana berkelana itu dinafkahi nggak Mbak? Terus penafkahan, mungkin kalau batin ya kadang kala ya, tapi kalau lahir
Gimana nih yang agak penting ini lahir ini? Itu yang paling dasar soalnya. Kalau saya sih, saya tidak mendapatkan sepenuhnya ya. Kalau yang pertama ini memang saya kebetulan memang tidak banyak mendapatkan ini ya. Selain juga kalau diakumulasi rentang saya berkehidupan, alhamdulillahnya tidak lama. Oke. Alhamdulillah tidak lama. Jadi berkehidupan rumah tangga berapa tahun dengan yang pertama? Yang pertama sebenarnya cuma efektif untuk hidup bersama dalam satu atap 2,5 bulan. 2,5 bulan? Iya, dan lebih banyak masa ditinggalnya ya. Oke. Jadi ternyata kebutuhan totalnya berapa dari 9 bulan sampai akhirnya saya merasa sudah cukup, saya mengajukan hulu ya. Oke. Dan itu sudah di pengadilan agama Sudah. Jatuh vonis ya. Artinya sudah bercerai ya. Mbak ngerasa nggak sih dipatok ular 2 kali gitu? Iya. Kayak 2 kesempatan ini saya rasa menikah resmi rasa siri. Itu istilah yang akhirnya saya dudukkan dengan kondisi saya seperti yang ini. kedua maksudnya untuk Termasuk juga yang kedua. Resmi rasa siri karena kemudian ada memang salah satunya ditinggal-tinggal. Semuanya pernikahannya waktu itu sesuai negara ya, resmi negara. Iya. Tapi rasanya siri itu tadi ya. Iya. Okay. Jadi sedangkan yang siri, dinamika yang terjadi di luaran, mereka siri rasanya udah menguasai ya, lebih menguasai, dan itu ya artinya itu memang akhirnya jadi pergulatan banget. Sebenarnya esensinya gimana sih? Apakah kemudian hanya diakui negara saja bahwa ya mau tidak mau kita hidup di negara hukum, mau tidak mau itu juga harus ditegakkan ya. Tapi secara fungsi ketika apa ya kalau orang Jawa aktivitas berumah tangga itu kok secara fungsi kemudian tidak berjalan secara normal, itu kan juga tidak ahsan juga. Mbak menikah itu kan tadi 9 bulan ya. Kemudian jarak dari pernikahan pertama selesai ya, kemudian bercerai, itu sampai menikah lagi berapa tahun? Nggak sampai setahun sih Mbak. Nggak sampai setahun. Sepertinya seperti itu. Artinya sebetulnya ada pelajaran yang diambil dari yang pertama, tapi mungkin apakah yang kedua ini lebih inspiring gitu atau mungkin lebih meyakinkan dibanding yang pertama gitu, sehingga Mbak juga jatuh pada lubang yang sama. Yang kedua ini sebenarnya karena memang saya pernah mengagumi, saya sudah lebih tahu sendiri track record beliau, dan memang ya mungkin kalau dibilang ya ada bucinnya juga ya mungkin Iya, saya tidak memungkiri bahwa mungkin seperti itu, dan karena memang diakui di pasca kemudian saya menjadi istrinya itu, beberapa perempuan yang saya temui pun juga ketika mereka tidak tahu bahwa saya adalah pasangannya tuh, saya mendengar sendiri, maksudnya tuh ada kekaguman terhadap beliau ini gitu loh. Boleh tahu nggak Mas kekagumannya itu apa Mbak? Apakah fisik atau lebih pada kedalaman ilmunya gitu ya, atau dari sisi apa? Kan secara manusiawi kan pasti ada yang membuat Mbak. Salah satu yang tampak dari memang kemampuan berdiplomasi ya. Itu bagi sebagian perempuan kayaknya itu juga cukup nganu ya. Berdiplomasi itu maksudnya kayak pinter mengambil hati perempuan gitu. Salah satunya begitu, dan dalam artinya interaksi dengan para asatid itu kan saya menemui itu artinya dia bisa untuk berkomunikasi, mengawali nganu, dan kemudian saling menghubungkan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi menurut saya itu juga skill ya. Humoris nggak Mbak? Iya. Nah, mungkin itu salah satu yang itu bikin salah satu. Kadang perempuan memang suka sama pria yang bisa bikin dia ketawa, bercanda gitu ya. Sepakat. Tapi begitu menikah, kok tiba-tiba kok nggak pernah bikin ketawa lagi ya? Dulu kemana itu ya? Iya, jadi saya ngerasa loh, kita ini secara fisik dekat, kamu nggak perlu juga teriak-teriak. Saya sudah dengar hal-hal yang seperti itu, tapi ternyata dekat, tapi kalau hatinya jauh, sedang jauh, itu kan berarti memang ada apa-apa ya. Mbak tuh tinggal katanya istilahnya kalau saya tuh nomaden ya. Pindah-pindah kos gitu. Bahkan untuk memberi istilahnya papan ya, sandang papan. Pangan aja ya, pangan juga sok ada sok enggak gitu. Itu aja sampai sekarang dia tidak mampu untuk melakukan itu ya. Artinya apakah Anda kemudian mengambil kesimpulan bahwa dari 2 pernikahan ya, yang semuanya itu tampak religius gitu ya. Sementara Mbak tidak diberi berpengkehidupan yang layak ya. Bahkan tadi nggak pernah kirim
nafkah lahir gitu ya kan, jarang gitu, apalagi mungkin batin. Kemudian sampai sekarang kan hidup ngekos sama ayah gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari tanggung jawab ketika dia melakukan ijab kabul, akad itu adalah memberikan ya paling tidak penghidupan tempat yang berteduh layak lah bagi istrinya, bukan kemudian istrinya yang harus struggle gitu. Nah, kemudian apakah ada kesimpulan, oh berarti ini sebetulnya orang-orang seperti ini itu hanya berlindung di balik tirai religiusitas, sebetulnya yang diharapkan hanya kebutuhan seksual atau biologis? Semula saya berpikir begitu, tapi pasca beberapa waktu berikutnya saya merasa seperti ini cukup tepat untuk, kalau orang Jawa ngeyem-yemi diri saya bahwa betapa kefahaman itu rizki. Saya sampai simpulkan begitu. Jadi kalau bicara kayak gitu kan itu harusnya dan sewajarnya. Tapi ketika ini tidak terjadi, berarti kan ada hal yang memang Allah tidak fahamkan bahwa itu tuh hal dasar seperti itu pun dia tidak dikasih oleh Allah kefahaman itu. Dan respon pertama secara dohir pasti saya akan mengatakan, ya aku sedih dan pasti akan longsor kayak gitu ya. Tapi di sini, oh ternyata memang mereka belum difahamkan. Dan saya kasihan malahan, Mbak. Saat talk show ini dilakukan, Mbak baru saja menyelesaikan urusan perceraian dengan suami yang kedua. Pernah nggak terbersit trauma gitu untuk menikah lagi, atau mungkin akan heal by time gitu, akan pulih dengan waktu dan akan mungkin punya cita-cita untuk menikah lagi, tapi dengan mungkin tetap dengan ta'aruf ya, tapi lebih jeli dan bicara trauma, iya sempat terlintas, Mbak. Dan per hari ini pun saya merasa saya masih perlu untuk banyak hal yang saya harus rilis dari pengalaman yang cukup roller coaster beberapa waktu kemarin. Tapi kalau kemudian pertanyaan ingin menikah lagi, ya. Pernah nggak Mbak menyesal menikah? Pasti ya, karena kemudian tidak sesuai ekspektasi ya Mbak ya. Maksudnya itu sebenarnya juga khususnya ya, akhirnya kemudian saya belajar tentang kultur juga ya, perempuan Jawa. Kemudian karena memang saya dibesarkan di Jawa, sebenarnya dominasi perempuan Jawa ini relatif banyak nerimonya ya, dibanding dengan apalagi kemudian dibalut dengan pemahaman agama yang kemudian menjadi perempuan yang qanaah, nerimo. Itu kan sebenarnya satu mix yang sebenarnya sangat baik sekali ya. Sampai pada penerimaan mengatakan bahwa ini adalah desain terbaik dari takdir saya. Itu salah satunya yang saya sampaikan di awal tadi, itu tadi bahwa ini adalah sudah bagian dari perjalanan takdir. Mbak tadi mengatakan ingin menikah lagi, apakah salah satu tujuannya juga untuk misalnya karena Mbak juga mulai berumur gitu, bertambah usia maksudnya, ingin punya keturunan? Pasti. Salah satu peluang yang saya optimis bahwa di usia-usia di atas 30 itu potensi punya anak kembar lebih besar ya. Itu saya masih optimis, Mbak. Dan tentunya salah satu ya tentu doa Nabi Zakaria itu yang selalu tetap saya layangkan, bahwa apapun itu Allah kasih kesempatan. Salah satu yang saya inginkan ya diizinkan merasakan sensasi bagaimana menjadi perempuan ya. Itu tadi hamil dan melahirkan ya. Itu. Ya. Mbak mengatakan juga sempat ingin sembuh ya. Artinya apakah Mbak karena trauma yang luar biasa itu yang disebabkan oleh pernikahan yang bisa dikatakan dinodai ya oleh oknum ya, orang yang mengatasnamakan religiusitas gitu, dan itu membuat Mbak cukup terpukul, itu sampai Mbak di bawah perawatan yang khusus? Khusus sekali tidak, tapi memang saya dengan kesadaran mulai tidak ada yang tidak baik-baik saja dalam tubuh saya, dan saya juga sebagai bagian dari ikhtiar dohir yang kasat mata ya saya menempuh konseling juga. Konseling, kemudian apakah ada kayak medikasi, minum obat dan sebagainya? Sempat beberapa waktu kemarin saya sempat minum obat, dan salah satu obat untuk sembuh itu tadi adalah menerima, nggak denial ya, tidak ada
penyangkalan sama sekali gitu, dan menerima itu tadi kata-kata yang cukup bagus bahwa menerima bahwa ini adalah desain terbaik. Apapun sehebat apapun, sesakit apapun pengalaman hidup Mbak, luar biasa, salah satu inspirasi. Mbak boleh nggak misalnya nih Mbak punya kesempatan untuk ya tentu saja bicara gitu ya, dari hati ke hati dengan yang Maha Pencipta ya. Itu apa sih yang Mbak sampaikan gitu? Dalam doa selalu saya mintakan itu, saya meminta untuk terus diikatkan bersama orang-orang yang benar dalam menjalankan agama ini. Dan pernikahan itu hanya salah satu part saja sih yang saya maknai bahwa itu bagian dari perjalanan bagaimana keterhubungan kita dengan yang Maha memiliki. Yang kedua, saya minta untuk selalu setiap judul atau setiap soal yang Allah berikan di setiap tahapan etapa kehidupan saya, Allah sampaikan saya untuk bisa menangkap hikmah dari setiap itu, karena nggak semua orang kemudian bisa disampaikan, dan itu lagi-lagi rezeki, itu anugerah, dan nggak semua diri dikasih kesempatan itu. Mbak seorang yang saya tahu sekolah yang luar biasa di dunia jurnalistik ya, kemudian nilainya juga bagus mungkin ya gitu. Artinya punya prestasi gitu, bahkan bekerja di sebuah instansi dulu ya pemerintah yang sangat bonafit gitu ya, dan kemudian resign untuk kemudian menuntut ilmu agama. Sehari-hari Mbak kegiatannya apa untuk menghidupi diri sendiri, dan apakah Mbak sudah benar-benar menutup passion Mbak yang Mbak dikaruniai sebuah keilmuan, kapabilitas menjadi tadi ya seorang yang skillful ya di bidang jurnalistik gitu, pernah punya pengalaman besar gitu. Apakah itu tiba-tiba ditutup begitu aja semata-mata untuk kemudian ibadah-ibadah? Tapi itu juga sempat terlintas pasca pelajaran-pelajaran ini ya, pelajaran yang saya pikir beberapa tahun ini saya lalui, saya masuk di dimensi baru ya. Apa peran yang Allah titipkan atas dirimu? Pasti Allah sedang menyiapkan saya menjadi seperti apa, selain juga sesuatu yang secara kasat mata harus diikhtiarkan ya. Saya sudah terlintas itu Mbak, atau kemudian salah satu yang terlintas memang menulis ya. Ini yang baru akan saya susun seperti itu. Aku pengen Mbak memberi semacam kayak insight atau pesan, istilahnya pesan kepada perempuan yang ada di luar sana gitu, yang mungkin punya kegiatan atau aktivitas atau pemikiran ya yang sama juga dengan Mbak gitu, agar tidak terjebak pada pernikahan yang seperti Mbak lalui atau alami. Baik. Ya, buat para perempuan di luar sana dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, saya bermaksud untuk mengajak teman-teman semuanya untuk kalau di kotak pernikahan, ketika memang kita sudah merasa siap dan kemudian ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, memang tahapan-tahapan yang seharusnya proses mengenal itu memang perlu untuk digali lebih dalam, karena memang pernikahan itu kan ibadah seumur hidup ya, jadi memang dan tidak bisa dikesampingkan proses di awalnya. Itu bagian dari kontemplasi untuk diri saya sendiri, sehingga dan harus dikuatkan dengan ilmu-ilmu ya, tidak hanya ilmu agama sendiri, tetapi juga mengenali diri, potensi diri itu penting sekali. Dan salah satu dalam relationship yang selalu ditekankan kan memang persoalan komunikasi, dan itu aktivitas duduk bersama untuk kemudian menyelaraskan lagi tujuan, khususnya kalau kemudian sudah dalam pernikahan itu harus terus di-charge lagi. Dan satu kata, sabar. Karena saya yakin bahwa sabar itu ya
penerimaan itu sendiri, ikhlas bahwa semua ini memang sudah menjadi bagian dari perjalanan yang Allah percayakan di masing-masing setiap diri, dan pasti ada solusinya, yakin. Dan untuk bapak-bapak di luaran sana yang berniat untuk mengambil salah satu jenis amalan ini ya, yang kemudian dinilai punya porsi bobot yang cukup besar, perkaya ilmunya dulu dan terus membekali diri untuk memperlakukan perempuan itu secara ahsan, karena sebenarnya yang dibutuhkan perempuan itu kan tidak hanya uang, tetapi perlindungan, kemudian kasih sayang, perlakuan yang baik. Dan ketika kalau di konteks ini bicara poligami, itu bicara buka cabang, itu gunakan praktekkan kemudian waktu-waktu yang memang sudah menjadi jatahnya, itu haknya itu sudah menjadi hal yang valid dan tidak bisa kemudian diselisih apapun itu, dan sampaikan ketika memang ada hal-hal yang kurang tepat dengan cara yang lembut, karena sebenarnya perempuan itu kan mudah patah ya, maksudnya kalau mau diluruskan dia bisa kan patah, cipta dari tulang rusuk. Baik, kalau ya baik, makasih Mbak Risa atas bagi-bagi kisah perjalanan yang panjang ini dalam mengarungi kehidupan ya, dan bisa jadi mungkin orang-orang yang di sana juga banyak belajar gitu. Untuk kemudian jadi ibrah ya dan hikmah. Makasih sekali Mbak Risa sudah hadir di Hanum Cinta dan Cerita. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.